wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ansarihi wa ahli baitihi radhiyallahu ajma'in. Sya'ulillahi al-amul Fatihah. إلى حضرة سلطان أولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وجميع أولياء من مشارق الأرض ومغاربها ببرها وبحرها أينما كانوا، وخصوصا أولياء تسعة إندونيسيا وفي جزيرة الجو، وخصوصا إلى رحم بيش مشاري، وخصوصا إلى رحم بيرشة قوما، وخصوصا إلى رحم ولمن أمر في هذه القرية بالجديد بالأشياء ولله الأمر. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. إلى حضرة بن آدم ومن حواريهم من أنبياء المرسلين والأولي العارفين وشهداء والصالحين وجميع الملائكة المقربين، خصوصا إلى روح الجميع أبائنا وأمهاتنا وجددنا وجددنا وعمامنا وأقربائنا وأشقائنا وجميع شيخنا ولمن استمع لها هنا لهم الفاتحة. إلى حضرة وخصوصا إلى رخي وجب جري الشهداء، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وواسع مدخله وتقبل حسناته، اللهم لا تحرم أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وهداه. وخصوصا إلى رحمنا بهذا الجماعة Sedaya Bapak Ibu Ibu kula bijama gesem ingkang sampun sumari sumari keluarganipun sedaya ingkang sampun sumari sedaya jalur istri ingkang kalih tengah tebih ingkang celak ingkang kelimatan ingkang boten kalimat saking bapak saking ibu fi qubrihim. Taqabbalallahu amadahu wa ghafara dzunubahum wa qabbala wa ajra qabrahum wa taqabbala wa ajra qabrahum khufutan min khufurin niran. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu wa taqabbal hasanatihi. Allahumma la tahrim ajrahu wa la tanabbahu wa fil wa lahum al-Fatihah. Khususan terbatang kula bijama kiaisan saudara keluarga pun saudara berikan sampai ketasan dan kerang dengan paringi kesehatan kesarasan kawilujengan tibun angkat penyakit tibun angkat dosa-dosa tibun angkat derajat tibun paringi kesabaran ketabahan keikhlasan kegiatan akhirnya pun nabi ujian. Allahumma rabbana ziyadna bil basyashfa'in inni atasyafi la shifa illa shifa wa shifa la yughadiru saqama lana wa lahumul Fatihah. Khususan tempat setuju yang hadirin majelis menikah mungkin pun panjang memberikan barokah kesehatan yang barokah ilmu manfaat yang barokah rezeki halal yang barokah keluarga sakinah mawaddah warahmah putra putri yang saleh dan salihah istiqamah gini berat tabi'in pada istiqamah gini mengabarkan Al-Quran tibun kami lagi gini mengabarkan Al-Quran tibun kami lagi gini ziarah makam betina tibun tapi akhirnya saya sedaya musibah balalan fitnah mungkin kita sedaya bijak sakit husnul khatimah. Al-Fatihah. Iya kan? Wa istighfar salam. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas salihin. برضا الله وفي شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى هذه النية وعلى كل نية صالحة. الفاتحة.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para alim ulama, para kiai dunyai kang tansah kawula ta'zimi, Bapak Ibu jamaah ISM Ittihadul Muslimin yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang tercurah kepada kita hingga detik ini kita masih mendapatkan karunia nikmat begitu besar, begitu banyak tak terhingga, yang tampak saja berupa kesehatan, yang tampak saja berupa waktu luang, sehingga panjenengan bisa hadir ke sini dengan penuh rasa cinta untuk belajar Al-Quran. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini betul-betul bisa menambahkan keberkahan bagi kita semuanya dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya qaulina Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat dari beliau min yaumil hadza ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hari langsung kemawon kita muwajaah dari ayat 30 terakhir golongi ngantos ayat 34. Kita awali dengan tahawud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-malaikati faqala anbi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum sadiqin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim. Falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Alhamdulillah. Jadi kalau membaca ayat ini, membaca ayat 30 itu kalau bisa membayangkan maknanya, itu seolah kita sedang mendapatkan gambaran bagaimana di surga
ya. Seperti melihat ya film di depan, bagaimana Allah mau menciptakan itu menyampaikan dulu kepada para malaikat. Ya. Meskipun Allah memiliki kudrah, memiliki kemampuan, tapi Allah mengajak musyawarah menyampaikan malaikat. Malaikat kemudian menganggap bahwa kita ini adalah para perusak. Jadi malaikat itu menganggap dunia itu bagus kalau alamnya asri, alamnya tidak dirusak. Jenengan kita semuanya tukang rusak memang. Gambar musola ini kan tetap mencari kayu, nutuki watu, soko gunung, soko kali dijupuki, pohon-pohon ditebang. Itu bagi malaikat seakan-akan seperti merusak alam. Ya, jadi malaikat tidak tahu apa yang terjadi, dan sampai kemudian akhirnya mereka semuanya sujud kepada Adam karena sudah tahu bahwa ternyata Nabi Adam lebih cerdas dibandingkan mereka. Nabi Adam ketika dijelaskan oleh Allah paham, kemudian malaikat diminta menganggap bahwa diri mereka sebelumnya itu lebih hebat. Itu kemudian ternyata mereka tidak tahu. Ketika diminta untuk menyebut, mereka bersujud, disuruh bersujud pun bersujud, tapi ada satu yang tetap tidak mau bersujud, yaitu iblis, saking sombongnya. Ya. Kalau malaikat semua bersujud, iblis memang merasa dia di sana adalah penghulunya malaikat, pemimpinnya malaikat. Bahkan semua malaikat mengakui iblis itu, Azazil itu adalah makhluk yang sangat taat dan ibadahnya jos banget. Semua malaikat kalah. Jadi para malaikat menganggap bahwa iblis itu memang lebih dekat kepada Allah. Bahkan ketika malaikat mengetahui di Lauhil Mahfuz ada tulisan takdir bahwa ada makhluk Allah yang begitu dekat dengan Allah, yang rajin ibadah, tapi dia nanti menjadi penghuni neraka, itu semua malaikat geger, takut kalau nantinya jangan-jangan aku yang masuk ke neraka karena selama ini aku selalu nurut Allah. Di situ dijelaskan, makhluk itu selalu nurut kepada Allah, selalu beribadah, tidak pernah bermaksiat, tapi masuk ke dalam neraka. Saking takutnya kemudian mereka berkumpul, kemudian mereka karena menganggap Azazil itu adalah yang paling ditokohkan, mereka kemudian menyampaikan kepada Azazil, wahai Azazil, tolong sampaikan kepada Allah, mohonkan ampun atas kami apabila kami melakukan kesalahan, kami tidak ingin masuk ke dalam neraka. Azazil pun kemudian menyampaikan kepada Allah, berdoa, ya Allah, ampuni mereka semuanya, jangan sampai mereka masuk ke dalam neraka. Azazil tidak mendoakan dirinya sendiri karena dia merasa takabur. Dia yakin bahwa dia yang paling baik di antara yang lain, taatnya luar biasa, tak pernah bermaksiat, pasti aku masuk surga. Maka kemudian dia yakin yang tertulis itu bukanlah aku, tapi yang makhluk yang lain. Sehingga Azazil memohon kepada Allah itu tanpa melibatkan dirinya sendiri, dimohonkan ampun kepada Allah. Saking sombongnya. Makanya ketika ada anak kemarin sore baru diciptakan disuruh bersujud, ya tidak mau. Aku loh, ana khairum minhu, aku lebih baik dari dia. Kenapa aku harus mau tunduk kepada dia? Ya. Dia diciptakan dari tanah sedangkan aku dari api. Tentu aku lebih hebat dari dia. Dia tidak tahu, dia lupa yang menciptakan dia adalah Allah. Yang menciptakan Nabi Adam adalah Allah. Tugasnya diciptakan di dunia adalah manut kepada Allah. Sedangkan diminta sujud kepada Nabi Adam itu adalah perintah Allah. Ngaten. Seharusnya yang diturut adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena ada sifat sombong itu akhirnya tidak mau. Maka hati-hati ketika kita menganggap diri kita lebih hebat dari orang lain.
Makanya ketika melihat orang lain, kita merubah pola pandang kita. Kalau melihat orang anak yang kecil, kita menganggap diri kita penuh dengan dosa. Dia masih belum punya dosa. Melihat orang yang lebih tua, Masya Allah, amalannya luwih akeh tinimbang aku dong enek apa-apa. Melihat orang yang berdosa sekalipun, dia melihat, ya Allah, dia masih hidup dan sehat sampai sekarang. Bisa jadi nanti Allah membuat dia bertobat dan akhirnya husnul khotimah. Sedangkan aku tidak tahu apakah menikmatiku nanti husnul khotimah atau tidak. Akhirnya dia kemudian merasa dirinya lemah, berdoa kepada Allah supaya husnul khotimah. Ketika melihat orang lain lebih baik dalam hal ibadah, otomatis tentu dia melihat bahwa kekuranganku adalah amalku kurang banyak dibandingkan dia. Maka ketika melihat siapapun itu melihat bahwa diri kita lebih buruk dalam hal amaliyah ibadah, sehingga kemudian tidak menganggap diri kita paling benar dan melihat orang lain itu salah. Kenapa sekarang terjadi peperangan, terjadi percekcokan? Karena adanya rasa diri kita lebih benar dibanding dia. Ya, wallahu a'lam bishawab. Sekarang kita menambahkan ayat 35. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Qulna kami katakan, Ya Adamu wahai Adam, uskun tinggallah. Betul ya? Di ayat ini, anta engkau, dan zaujuka istrimu, al jannata surga, wakula dan makanlah, minha darinya, raghadan nikmat, haitsu sebagaimana, syi'tuma kalian sukai, wala dan janganlah, taqraba kalian mendekati, hadhihi ini, asyajarata pohon, famaka takuna kalian menjadi, min dari al-zalimin orang-orang zalim. Kita ulangi lagi. Dan qulna kami katakan, Ya Adam wahai Adam, uskun tenanglah. Jadi dari kata sakinah. Orang kalau dia sudah menikah maka sakinah. Sakinah itu nopo tenang hidupnya, ora gerusa-gerusu. Wonge lek isih urung rabi niku kan wis bingung ngaten. Pemane lek sing pacaran ngoten niku akhirnya hatinya tidak tenang. Tapi begitu sudah menikah dia sakinah, dia tenang. Lek wong wis rabi tapi enggak sakinah, enggak tenang. Iki hal yang perlu dipertanyakan. Nah, ngaten iki, hatinya dia tenang. Ya, tinggallah dengan tenang, engkau, dan zaujuka istrimu, al jannata surga, dan kula kalian makanlah. Kalau kul saja itu makan satu orang, makanlah. Kalau kulu itu kalian banyak orang, makanlah. Kalau kula berarti kalian berdua. Kalian berdua makanlah. Minha darinya. Maksudnya dari surga itu raghadan nikmat. Haitsu sebagaimana. Syi'tuma kalian sukai. Kalau syi'ta
itu satu orang, syi'tum banyak orang, syi'tuma dua orang. Wala dan janganlah takroba kalian dekati. Hati-hati di sini, banyak panjang. Kalau takroba pendek satu orang, kalau takroba panjang banyak berarti dua orang. Hadhihi ini asyajarota pohon, famaka takuna kalian menjadi. Ini juga sama. Nah berarti dua orang. Takuna panjang dua orang. Min dari al-zalimin orang-orang zalim. Setelah kemudian semua makhluk di langit sana bersujud kepada Nabi Adam, akhirnya ya sudah hidup seperti biasa. Nabi Adam tinggal di surga, mendapatkan berbagai kenikmatan yang ada di sana. Tapi jenenge wong lanang lek wis suwi oleh kenikmatan, golek duit penak, duwite akeh, lewang-lewong, kesepian, butuh wong wedok. Akhirnya merasa dia kurang. Apa ya ada yang kurang? Kemudian Allah tahu, Allah Maha tahu. Kemudian diciptakanlah seorang wanita yang bernama Hawa. Jadilah ini Siti Hawa ini istri yang dinikahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Kemudian di sana mereka berdua mendapatkan kesenangan, sakinah, tenang hidup di sana bersama istri. Wis ora usah kerja, oleh panganan, tempat tinggalnya mewah, wis nikmat tok pokoke di sana. Nah, kemudian iki sing jenenge iblis panggah, namanya hasud, dengki, iri, panggah tetap muncul. Piye carane Adam iki ben orang ning surga terus? Pokoknya aku kudu ganggu dia. Dia tidak boleh menjadi orang yang terus berada di sini. Wong hasud ngoten niku, ora seneng ndelok wong liya seneng. Kok hasud, hati-hati. Jenengan raba diri sendiri, punya hasud enggak? Cirinya satu, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Kuwi hasud. Nggih, wong lek jenengan ngraosne niku enek wong seneng kok atiku susah, wah niku hasud berarti. Wis mulai tanda-tanda keiblisan yang muncul. Hati-hati. Kalau melihat orang susah, tonggone kok susah kene deyemen kapok. Ya iku mulai hasud muncul. Ketika melihat orang lain senang, kita ikut senang. Alhamdulillah yuk sampean saiki wis ya sehat, seneng. Itu berarti ikut merasakan kenikmatannya. Iblis itu gitu, melihat Nabi Adam senang di surga, dia tidak suka, susah dia. Sedangkan kemudian Allah juga melihat Nabi Adam di sana mendapatkan kenikmatan, namanya Allah. Allah itu zat yang maha mengetahui penciptaan makhluknya. Adam diciptakan memiliki akal, memiliki nafsu. Nafsu itu fungsinya apa? Dia mendorong sesuatu supaya keinginannya tercapai. Akal itu supaya keinginan yang tercapai itu harus sesuai dengan apa yang diperintahkan dan dilarang Allah. Kemudian Allah menguji Nabi Adam. Padahal seluruh makanan dan buah-buahan yang ada di surga itu halal dimakan. Jenengan nanti kalau di surga, apa ada makanan yang dilarang? Tidak ada. Semua boleh, bahkan khamr pun boleh. Tapi kemudian Allah menguji Nabi Adam. Ada satu pohon. Ini sebenarnya pohon ini dimakan siapapun boleh. Tapi oleh Allah kemudian diuji. Adam, kamu sama istrimu tidak boleh mendekati. Taqroba, mendekati aja tidak boleh, apalagi makan. Jangan mendekati pohon ini. Padahal yang lain boleh, makhluk-makhluk yang lain, malaikat dan lain sebagainya boleh, tidak apa. Hanya Nabi Adam saja. Nah, iblis ngelihat, iki kesempatan iki tak paranane, teman-teman. Aku ngerti enggak? Allah melarang kamu tidak boleh mendekati pohon ini. Tahu nggak kenapa? Nggak tahu, itu perintah
melarang itu ya aku mau. Tak kasih tahu, Allah itu tidak pengen kamu tinggal di surga selama-lamanya. Kamu kan bukan dari golongan malaikat, kamu itu manusia, penciptaanmu dari tanah. Kamu bakalan dilempar dari surga. Mosok ngono. Jadi tidak percaya. Ini namanya buah khuldi, buah kekekalan. Lek mangan ini maka kamu akan khalidina fiha abada. Maksud di surga tinggal selama-lamanya. Ya ora percaya ya wis rasa mangan dulu ora tidur ning dari surga. Wis manut dia. Namanya Nabi Adam. Ini harus taat pada Allah wong. Taat memang. Iblis gak kurang akal. Ada meraiso biasanya wong wedok iki. Orang yang gede Siti Hawa. Wak. Bojomu ijen ndak sayang karo awakmu belas. Ndak sayang pripun? Yo ora sayang. Ndak boleh makan buah khuldi itu supaya dia tidak bisa di surga selama-lamanya. Lah, mosok awakmu gelem to sok tinggal wis ning surga penak-penak, terus dijak rekoso di metu kon surga manut. Omongan ngene bojomu. Akhirnya wong wedok niku kan pingine panggah seneng lagi. Lek kon susah wegah kon rekoso wegah, sing penting penak-penak ngoten. Akhirnya matur, Mas Adam, niki mosok ora oleh mangan kuwi. Ndak oleh lho, Dik. Iki pancen karo Gusti Allah dipenging koyo ngono dilarang. Wis tok titik ae. Mosok sampeyan ndak sayang. Ndak sayang karo aku titik ae. Makanya bapak-bapak ini jenengan lihat para pejabat itu yang biasanya mereka manut, kalau dia korupsi deloken dhisik bojone. Iki diurek-ureki bojone apa ora? Nah, lek bojone apik mungkin duwe selingkuhan. Ngoten. Wis pokoke intine wong wedok sing ndak bener. Nah, sing mriki kan bener sedaya nggih. Nah. Iki sampean ndak sayang to karo aku. Begitu Nabi Adam seperti itu. Ya wis lah sampean pengin ngono wis kono Pak mau didik. Gitu. Akhirnya dimakanlah oleh Siti Hawa, dimakan habis 2 buah. Ngoten. Wis lho, ndak apa-apa lho aku iki. Oh ya ndak apa-apa. Sampeyan Mas, mosok aku kuning kene selama-lamanya sampeyan ndak enak ning kene aku lak kesepian. Nah, wis akhirnya manut wong wedok ya wis manut aku tak makan. Begitu masih dimakan mau ditelan langsung oleh Allah dikatakan di ayat selanjutnya. Ngoten intinya. Ya, ceritanya di situ bahwa ternyata kemudian iblis akhirnya bisa memperdayai Nabi Adam dan Siti Hawa, dan akhirnya kemudian Nabi Adam begitu makan kedua orang ini makan buah tadi, akhirnya seluruh penutup tubuhnya terlepas dan auratnya tampak. Makanya Nabi Adam kemudian pernah suatu saat menyampaikan, aku itu berbuat maksiat dalam kondisi pakai baju. Jadi pakai pakaian, setelah berbuat maksiat aku telanjang. Beda dengan umat-umatku setelah ini maksiatnya dengan telanjang. Jadi ini adalah gambaran bagaimana Nabi Adam dulunya ketika di surga mendapatkan kenikmatan berbagai macam di sana disajikan, tapi ternyata kemudian terperdaya dan keduanya akhirnya memakan buah itu. Kisah selanjutnya pada episode berikutnya. Alhamdulillah. Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baca. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما. ambil nafas. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما. Baik, saya penggal. Wa
uskun anta. Silakan. وزوجك الجنة وزوجك الجنة silakan dibaca wa qulna sampai jannata wahid ithnani thalatha wa qulna ya adam uskun anta wa zawjuka al-jannata lagi sambil lihat maknanya. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Sekali lagi lihat maknanya. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. وكلا منها رغدا حيث شئتما وكلا منها رغدا حيث شئتما sambil lihat maknanya وكلا منها رغدا حيث شئتما lagi وكلا منها رغدا حيث شئتما sekali lagi lihat maknanya mulai waqulna sampai syi'tuma wahid ithnani thalatha bil nafas wa qulna ya adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma lagi bil nafas wa qulna ya adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Hati-hati pada minha dan ragadan, itu dua-duanya izhar nunnya, jangan sampai mantul minha dan ragadan haitsu. Harus ditahan. Siap sekali lagi wa qulna wahid ithnani thalatha. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minal zalimin. Wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minal zalimin. Hati-hati perhatikan panjang pendeknya karena berpengaruh dengan maknanya. وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ lagi panjang pendeknya وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ lagi وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. Baik, sekarang kita baca bersama-sama. Mulai waqulna sampai minal zalimin sebanyak 3 kali. Lihat tulisannya, lihat terjemahannya. Wahid ithnani thalatha. Waqulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minal
شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. Baik, silakan ditutup mushafnya. Yadanya wa qulna ya Adamus, langsung Adamus, nggih. Karena di ayat 31 wa 'allama Adamal, atau nggih Adamal, ini Adamus. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa qulna dan dikatakan, kami katakan ya Adamu, ya Adamu uskun, wahai Adam tinggallah, anta engkau, wa zaujuka dan istrimu, al jannata di surga. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zaujuka al jannata lagi wahid intani thalatha wa ya Adam uskun anta wa zawjuka jannata. Baik, tadi tinggallah kalian berdua, setelah itu makanlah. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma ragadan kula dan kalian berdua kul makanlah, bukan kul. Kalau kul katakan, ini kula makanlah, minha dari surga ini, ragadan nikmat, semua kenikmatan, haitsu syi'tuma dimanapun yang kalian inginkan. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma lagi wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma lagi wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma sekali lagi wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Baik, saya rangkaikan, satu tinggal, yang kedua makanlah. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Ambil nafas. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Lagi ambil nafas. Wa qulna lagi wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Baik, alhamdulillah. Wa la taqraba hadhihi asy-syajarata wa la taqraba hadhihi asy-syajarata lagi ولا تقربا
kalian berdua akan menjadi orang-orang yang zalim. Fatakuna minal zalimin. ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. Sekali lagi, ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. Baik, saya rangkai ini, fokus. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. Silakan. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. Baik, alhamdulillah. Ngaten nggih? Sekarang langsung kita ulang-ulang sebanyak 3 kali. Alhamdulillah, 2 baris kita langsung hafal. Siap? 3 kali. Wahid, ithnani, thalatha. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka al-jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minal zalimin. Nabi nafas. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka al-jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba